Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Leni Mariana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama, definisi manusia dan lingkungan. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal, kolbu dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal mengembangkan kehidupan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Arnold Ford pernah mengatakan bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya yaitu yang pertama, environmentalist thinking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi di suatu lingkungan. Yang kedua, environmental sensitivity. Pada kategori ini, manusia cenderung secara benar dan cepat mampu mempersepsikan lingkungannya apakah baik atau buruk pada dirinya. Yang ketiga, environmental mobility, yaitu yang dimana dapat melihat seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan berisiko untuk dijelajahi. Yang keempat, environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Selanjutnya, konsep Islam dengan lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan itu diciptakan Tuhan semata-mata untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Karena keberadaan lingkungan yang stabil, sehat, dan seimbang akan dapat mempengaruhi keadaan manusia cenderung merasa nyaman, indah, dan bahagia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan yang sehat yang mempengaruhinya setiap saat, terutama kebutuhan terhadap udara, air, oksigen, tumbuhan, hewan, dan komponen benda-benda lain di sekitar. Karena itu, Al-Quran mengajarkan manusia agar senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya. Apa saja kegiatan yang dilakukan manusia berdasarkan kepatuhan maupun ketaatan yang mempedoman Al-Quran sebagai sumber hukum dan aturan, maka dinilai dalam Islam sebagai amalan ibadah yang berkualitas. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dan pemikiran manusia untuk diperbaiki, mengindahkan, dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan gabungan dari pikiran, kata, dan tingkah laku manusia yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dalam masyarakat sekitarnya atau lingkungan sosial. Manfaat agama dalam pengembangan kebudayaan. Agama mampu menjadi jembatan mengurangi terjadinya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, dengan kemampuan yang ada di dalamnya, agama dapat dijadikan fondasi dalam pembangunan spiritual yang memberi penopang dan memberi jalan dalam menyelesaikan persoalan sosial, mengatasi rasa kurang percaya diri sosial. Contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu bukti lingkungan sosial di masyarakat. Keluarga ini dapat digolongkan sebagai lingkungan sosial primer lantaran untuk tahapan interaksinya dilakukan setiap saat. Oleh sebab itu, keluarga merupakan contoh lingkungan sosial yang paling nyata. Misalnya saja, 1. Percakapan saat makan, 2. Proses meminta saran seorang anak, 3. Kejadian-kejadian yang lain. 2 adalah masyarakat. Contoh lain dari lingkungan sosial yang mulai ditemukan setiap orang adalah di masyarakat. Hal ini sangatlah wajar, sebab kehidupan seseorang setelah menempuh kedewasaan, masyarakat menjadi sangat urgen keberadaan. Adapun untuk bentuk kegiatan yang ada dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah tentang kegiatan 17 Agustusan. Yang kedua, kegiatan gotong royong. Dan yang ketiga, kegiatan fiskamling di lingkungan rumah. Yang ketiga adalah sekolah. Contoh lingkungan sosial yang pasti ditemukan dalam kehidupan seseorang ialah dalam lembaga pendidikan. Sekolah memberikan distribusi panjang dalam kehidupan manusia. Contoh kegiatan yang ada di dalam lingkungan sekolah misalnya saja adalah 1. Pemilihan ketua OSIS, 2. Pemilihan ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Yang ketiga adalah penjadwalan piket kelas. Keempat, ekonomi. Sedangkan untuk lingkungan sosial ekonomi ini dapat diartikan sebagai proses terciptanya hubungan yang bersifat sekunder. Artinya intensitas pertemuan tidak terjadi secara terus-menerus.
Yang dimaksud dengan ekonomi ialah keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia saja. Misalnya saja untuk di lingkungan sosial ekonomi ini seperti ketika pergi ke pasar, koperasi, sampai berbelanja di warung kelontong. Yang terakhir adalah budaya. Bagaimana dalam lingkungan sosial ekonomi, dalam unsur budaya juga demikian keadaannya. Hanya dihitung bukan pada intensitas hubungan masyarakatnya yang terus-menerus, akan tetapi lebih pada hubungan yang tercipta dalam simbolik tertentu. Misalnya saja dalam budaya seperti adanya festival batik atau tari sanggar, yang semuanya tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang pada sejarah serta kearifan lokal. Dari beragam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dalam kehidupan masyarakat akan senantiasa ada, sehingga sangatlah pantas jikalau pembahasan ini dilakukan secara penuh dalam kajian sosiologi. Tetapi apabila diteliti lebih mendalam dalam lingkungan ini juga akan mengakibatkan dampak positif dan negatif. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.